Sering ada anggapan nih kalau instansi Anda, apalagi mungkin yang di daerah ya, belum punya pusat diklat sendiri. Atau bahkan mungkin widya iswaranya terbatas gitu kan. Nah, katanya pengembangan kompetensi ASN jadi sulit. Bener nggak sih pandangan ini masih relevan sekarang? Itu persepsi lama ya yang memang perlu kita lihat lagi di era sekarang. Iya kan? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita mau coba bongkar paradigma baru nih soal pengembangan aparatur sipil negara, ASN kita. Fokusnya itu udah geser total, bukan lagi sekedar pelatihan, tapi gimana membangun seluruh instansi jadi organisasi pembelajar. Betul. Organisasi pembelajar. Kita akan lihat gimana sistem yang namanya ASN Corporate University atau ASN Korpu ini benar-benar mengubah cara ASN kita belajar. Iya, menarik sekali nih pendekatannya. Nah, sumber kita kali ini dari Peraturan Resmi Lembaga Administrasi Negara, LAN. Dan kita juga lihat contoh nyata implementasinya di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, jadi ada dasar regulasi dan contoh prakteknya ya. Betul. Jadi misi kita kali ini, kita bedah bareng gimana pendekatan baru ini bisa jadi solusi. Khususnya mungkin buat Anda yang merasa, wah instansi saya kok kayaknya terbatas ya fasilitas pelatihan konvensionalnya. Jadi apa sih intinya? Kita sering dengar ASN Korpu, tapi mungkin buat sebagian dari Anda baru dengar nih. Apa inti bedanya sih sama sistem pelatihan ASN yang dulu-dulu? Oke, jadi gini, perbedaan mendasarnya itu strategis banget. ASN Korpu itu bukan sekedar nama program baru atau gedung pelatihan baru ya, bukan itu. Bukan gedung ya? Oke. Bukan. Ini lebih ke pendekatan sistem pembelajaran yang terintegrasi. Tujuannya itu jauh lebih luas dari sekedar ngirim pegawai ikut diklat, terus dapat sertifikat. Tujuannya itu dirancang untuk dukung pencapaian target organisasi secara langsung, terus bantu manajemen talenta, bahkan kontribusi ke tujuan pembangunan nasional. Jadi ini menjawab tantangan lama soal pengembangan kompetensi. Dulu kan masalahnya akses terbatas, biaya mahal, Iya, betul. atau bahkan yang sering terjadi, lulusan diklat balik ke kantor tapi ilmunya kok kayaknya susah diterapkan. Atau kurang pas gitu sama tantangan kerja sehari-hari. Nah, ASN Korpo ini menjawab itu. Caranya, dengan membuat pembelajaran itu nempel, melekat pada pekerjaan dan kebutuhan real organisasi. Jadi organisasinya yang jadi basis belajarnya. Oke. Jadi fokusnya geser banget ya dari kelas formal. Nah, ini nyambung ke pertanyaan awal tadi. Kalau gitu, gimana Korpu ini secara praktis ngatasin ketergantungan sama pusat diklat fisik atau widya iswara yang mungkin terpusat itu? Apalagi kalau instansi memang belum punya. Nah, ini dia salah satu kunci utamanya itu ada di strategi belajar 10-20-70. Mungkin pernah dengar ya? 10-20-70? Gimana tuh maksudnya? Gini, artinya porsi pembelajaran dari jalur formal, ya kayak pelatihan di kelas, atau mungkin e-learning yang terstruktur, itu cuma sekitar 10% aja. Kecil kan? Cuma 10%. Wah, terus sisanya? Sisanya 20% itu datang dari pembelajaran sosial. Interaksi sama rekan kerja, dapat feedback dari atasan, ikut komunitas belajar, atau coaching mentoring. Nah, yang paling gede ini, 70% justru datangnya dari pengalaman kerja langsung. Pengalaman kerja? Maksudnya? Iya, bisa dari penugasan yang menantang, mungkin rotasi pekerjaan, terlibat di proyek khusus, atau belajar langsung pas ngatasin masalah di lapangan. Jadi, bisa dibayangin ya, sebagian besar pembelajaran justru terjadi sambil kerja. Ini benar-benar membalik logika lama, bikin pembelajaran bisa terjadi di mana aja, kapan aja. Nggak harus nunggu ada kelas dibuka. Wah, ini implikasinya gede banget dong. Ada nggak sih contoh nyata di instansi kita yang udah jalanin model 10-20-70 ini dan kelihatan hasilnya? Ada. Contoh yang bagus itu dari BMKG tadi. Mereka udah terapin prinsip ini, terutama yang porsi 70%, pengalaman itu lewat macam-macam cara. Oh ya? Gimana tuh di BMKG? Misalnya ada yang namanya action learning di pelatihan teknis mereka. Jadi peserta nggak cuma teori, tapi langsung ngerjain proyek nyata yang relevan. Terus ada juga program kayak Sekolah Lapang Iklim, SLI, buat petani, atau Sekolah Lapang Nelayan, SLN. SLI, SLN, sering dengar itu? Nah, itu bukan cuma penyuluhan biasa loh, peserta itu langsung praktek di lapangan. Mereka belajar menerapkan informasi cuaca, informasi iklim, buat kegiatan pertanian atau nelayan mereka.
Pendekatan SLI ini misalnya udah kebukti di banyak lokasi bisa ningkatin produktivitas pertanian sampai 30%. Wow, 30%. Itu signifikan banget ya. Banget. Itu bukti nyata kalau belajar dari pengalaman langsung itu dampaknya kuat. Oke, selain cara belajarnya yang beda banget ini, ada elemen penting lain nggak sih yang bikin Korpu ini bisa hidup dan jalan terus di instansi? Oh, tentu ada. Penting banget ini. Elemen krusial lainnya itu manajemen pengetahuan. Knowledge management. Manajemen pengetahuan. Apa tuh? Jadi instansi itu didorong buat secara sistematis ngelola aset pengetahuannya. Ini nyangkup pengetahuan yang eksplisit, yang gampang didokumentasikan, kayak laporan, prosedur, hasil riset, tapi juga yang seringkali lebih berharga, pengetahuan tacit. Touch it. Maksudnya? Pengetahuan tacit itu yang ada di kepala pegawai, dari pengalaman, intuisi, keahlian, yang kadang susah dituliskan. Nah, pengetahuan ini perlu ditangkap, didokumentasikan, disimpan dalam sistem, misalnya knowledge management system, dan yang paling penting, dibikin gampang diakses dan dibagiin ke yang lain. Oke, jadi biar nggak hilang ya ilmunya kalau orangnya pindah atau pensiun. Tepat, dan juga biar nggak terpusat cuma di beberapa orang ahli atau widyaswara aja, ilmunya jadi milik organisasi. Terus peran teknologi gimana di sini? Kan ASN kita tersebar di mana-mana nih. Nah, teknologi jadi penggerak utama. Penting banget nih, peraturan LAN itu sangat mendorong pemanfaatan platform digital. Kita ngomongin soal Learning Management System, LMS, buat ngelola materi dan aktivitas belajar online. Terus ada juga model Massive Open Online Courses, MOOCs. MOOCs ya? Iya, kursus online yang bisa diakses banyak orang. Ini bikin ASN bisa akses materi kapan aja, di mana aja, sesuai kebutuhan belajarnya. BMKG lagi nih contohnya. Mereka punya platform MOOC sendiri, ada kursus pemrograman Python dasar, ada high performance computing, semua pegawainya bisa akses. Sesuai lah sama tagline mereka, BMKG Korpu, belajar di mana saja, kapan saja oleh kita semua. Aksesnya jadi terbuka lebar banget. Oke, jadi teknologi memfasilitasi ya. Lalu siapa nih yang ngurusin ini semua di dalam instansi? Ada struktur khususnya nggak sih? Ada. ASN Korpu juga ngatur soal struktur internalnya biar pembelajaran jalan efektif. Ada peran-peran kunci kayak Chief Learning Officer, CLO. Biasanya ini kepala unit SDM atau lembaga diklat internalnya. CLO, oke. Terus ada Chief Group Skill, CGS. Ini seringkali pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama di unit teknis. Ada juga kelompok keahlian atau group skill, isinya ya pegawai-pegawai yang punya keahlian spesifik. Nah, struktur ini memberdayakan unit kerja masing-masing, jadi mereka bisa identifikasi kebutuhan belajar yang relevan sama kerjaan mereka, terus ngelola inisiatif belajarnya, nggak semuanya dari pusat atau dari unit SDM aja. Jadi lebih terdistribusi ya inisiatifnya. Betul, lebih dekat ke kebutuhan lapangan. Nah, ini pertanyaan penting nih. Gimana caranya mastiin semua aktivitas belajar ini benar-benar strategis dan ada dampaknya? Bukan cuma sekedar, ya udah nambahin jam pelajaran aja gitu. Nah, ini kuncinya lagi, integrasi. Penting banget ini. Peraturan LAN itu negasin kalau sistem pembelajaran dalam Korpu ini harus nyambung. Terintegrasi penuh sama sistem manajemen ASN yang lain. Terintegrasi gimana maksudnya? Mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran pengembangan kompetensi, itu harus nyambung. Terus ke penilaian kinerja individu, SKP itu, ke pengembangan budaya organisasi yang dukung orang buat belajar, ke manajemen talenta, sampai ke perencanaan karir pegawai. Semuanya nyambung. Wow, Jadi, belajar itu bukan lagi aktivitas tambahan buat ngejar target 20 JP setahun, bukan. Tapi jadi bagian yang nggak terpisahkan, bagian inherent dari pekerjaan, dari kinerja, dan dari kemajuan karir setiap HSN. oke, jadi jelas banget ya pergeserannya. Benar-benar dari model lama, kirim orang ke pusat diklat, sekarang jadi seluruh instansi itu ibarat kampus pembelajaran. Gitu ya? Ya, persis. ASN Korpu ini pada dasarnya dorong setiap instansi, mau di pusat atau daerah, buat bangun ekosistem belajarnya sendiri. Caranya ya tadi, maksimalkan teknologi, pakai pengalaman kerja sehari-hari sebagai sumber belajar utama, kelola pengetahuan internal, terus berdayakan unit kerja masing-masing. Betul sekali. Jadi, buat Anda para pendengar, ini artinya kesempatan belajar itu nggak lagi semata-mata tergantung ada nggaknya gedung diklat atau cukup nggaknya Widya Iswara di instansi Anda. Kuncinya sekarang geser. Gimana instansi Anda secara kolektif, bareng-bareng gitu, mau adopsi dan jalanin prinsip-prinsip ASN Korpu ini.
bangun budaya belajar yang kuat dari dalam. Potensinya luar biasa loh sebetulnya. Coba kita bayangkan ya, kalau setiap ASN itu aktif belajar dari pengalamannya, terus mau berbagi pengetahuan secara terstruktur di dalam universitas korporat instansinya masing-masing, didukung teknologi yang memfasilitasi. Nah, pertanyaan reflektif aja nih buat Anda bawa pulang. Seberapa besar kira-kira lompatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang bisa kita raih kalau setiap instansi pemerintah, termasuk mungkin di tempat Anda bekerja, benar-benar bertransformasi jadi organisasi pembelajar sejati?